Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'allumut ta'lim tadakkur wa tadhkir wan naf'ah wal intifa' wal mudzakarata wal tadhkir wan naf'ah wal intifa' al hasanata masuki fi kitabillah sunnati rasulillah du'a ilal huda dalala alal khair ibtigha' mardatillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati Ustaz Munawar, Ustaz Fathor, dan segenap para asatid, para guru, para tokoh masyarakat, hadirin jamaah rutinan Khatmil Quran Hidayah Ar-Rahmani yang tiap malam Rabu kita baca maulid dan juga membaca hataman Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat al-barakah Al-Quran kepada kita, bukan hanya dibaca, bukan hanya didengar, tapi juga bisa diamalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Para saudara, alhamdulillah di malam ini kita masuk di malam Rabu akhir daripada bulan Safar. Kalau bahasa Inggrisnya yaitu Rebu Pungkasan. Bahasa Jermannya Rawuh Wungkasan. Jawabannya itu apa? Wekasan ya. Rebu Wekasan, bahasa Jermannya itu. Yang mana hari Rabu ini dikait-kaitkan dengan hal yang mistis dan juga dikait-kaitkan dengan hal yang tidak ada dasar dalil agama atau dalil dari Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena Nabi Muhammad ini tidak mau umatnya sama dengan umat-umat yang lainnya. Yang pertama, Nabi Muhammad itu dulu sebelum kiblat ini dipindah ke Ka'bah, dulu ngadep ke Masjidil Aqsa. Nggak, Nabi Muhammad itu dikit-dikit ngelihat ke langit, nik sekonik nyengok ke langit, nik sekonik ke langit. Nunggu malaikat Jibril turun untuk apa? Kiblat ini dipindah ke Ka'bah. Dikit-dikit Nabi Muhammad lihat ke atas, dikit-dikit Nabi Muhammad lihat. Kapan Jibril datang? Kapan Jibril datang? Akhirnya datang malaikat Jibril dengan membawa wahyu. Fawalli wajhaka satral masjidil haram. Di ayat yang lain Allah mengatakan fawalli wajhaka kiblatan tardah. Nabi Muhammad ini dimanja, tidak mau ibadahnya sama umat-umat yang lain, tidak mau Nabi Muhammad. Makanya ada masjid di salah satu masjid di Mekah itu namanya Masjid Kiblatain, masjid sejarah tentang dua kiblat Nabi Muhammad. Awal kiblat ke Masjidil Aqsa, terus pindah ke Masjidil Haram, Masjid Kiblatain. Ternapak kepi insyaallah. Makanya termasuk juga yang paling tidak disenangi sama Nabi Muhammad itu adalah mengkait-kaitkan dengan Rebu Pungkasan. Dibilang Rebu Pungkasan ini turunnya bala, dibilang Rebu Pungkasan ini, itu hanya tren yang semasa jahiliyah itu sudah ada dan keikut sampai sekarang umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dianggap ada kesialan di hari itu, dianggap ada bencana hari itu, dianggap betul. Kaum Ad, umatnya Nabi Hud,
Ketika tidak mau dan mengkafirkan Nabi Hud, tidak mau dengan Nabi Hud, apa? Dikasih sama Allah adab pada hari itu. Betul. Seperti Fir'aun. Fir'aun ini tenggelam ketika hari apa? Hari Rabu. Betul. Betul. Tapi belaina Allah, kesialan yang turun itu bukan untuk orang mukmin. Nabinya selamat. Nabinya selamat. Umat Islam yang ikut Nabi tersebut selamat. Siapa yang sial? Yang sial itu orang kafir. Makanya sangat membekas dan harus kita teliti dan kita harus apa? Ajarkan kepada keluarga kita bahwasanya bukan rebu bukasan sesalah, bukan. Jangan kait-kaitkan, Nabi Muhammad tidak senang dikait-kaitkan seperti itu. Makanya anggapan ini tidak benar. Seandainya oleh karena itu di hadis lain mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini diciptakan cahayanya pada hari Rabu. Nabi Muhammad sebelum jasadnya diciptakan, beliau ini cahayanya diciptakan pada hari Rabu. Makanya ulama-ulama kita paling senang mulai ngaji itu hari Rabu, paling senang. Mulai kelakuan hari Rabu, mulai usaha dianjurkan hari Rabu. Diusaha. Kenapa kok hari Rabu untuk permulaan? Karena hari Rabu adalah permulaan Allah menciptakan cahaya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan cahaya tersebut jadi satu, kita tabarrukan, ilmu kita menjadi cahaya, usaha kita seperti cahaya. Bahkan Nabi Muhammad ini kalau berdoa, ini dari sahabat Jabir bin Abdullah, beliau meriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a fi Masjidil Fatah thalasan. Beliau itu Nabi Muhammad berdoa di Masjid Fatah ini 3 hari. Senin, Selasa dan hari Rabu. Senin berdoa, Selasa berdoa, hari Rabu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ kata sahabat Jabir, saya ini tidak punya kesempekan. Gula ini kata sempek. Saya ini tidak galau. Saya ini kalau seumpamanya ada perkara yang sulit, yang rumit, maka saya berdoa di hari Rabu. Saya berdoa di hari Rabu. Dan saya mendengarkan untuk mendapatkan ijabah daripada doa-doaku. Oleh karena itu, kalau seumpamanya hari sial itu hari Rabu, tak masuk akal. Tidak masuk akal. Hanya buatan orang-orang jahiliyah yang dulu. Terus Beb, gimana Beb? Gini juga bulan Safar. Wah, bulan Safar ini tak boleh makabin Beb. Caan makabin bulan Safar. Caan begini, caan siapa? Caan siapa? Nabi Muhammad loh kawin dengan Sayyidah Khadijah bulan Safar. Sayyidina Ali dikawinkan oleh Rasulullah. Rasulullah yang mengkawinkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah dengan putrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra bulan Safar. Nabi Muhammad mulai hijrah di bulan Safar. Hijrahnya Nabi Muhammad bulan Safar. Nyampenya Rabiul Awal. Hijrahnya kapan, Beb? Safar. Enggaknya kalau seumpama ini sebagai patokan, ini ada hari-hari sial dan hari-hari kurang baik, maka Nabi Muhammad tidak dihijrahkan oleh oleh Allah di bulan Safar, tak mungkin. Makanya bencana apapun, musibah, penyakit, kesialan yang terdapat dan turun hari itu bukan karena harinya,
bukan karena bulannya, tapi mungkin karena maksiat kita. Lah ini mungkin bencana itu turun, kesialan itu turun gara-gara maksiatnya kita, Pak. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan tidak boleh kita ini mempercayai bahwasanya hari Rabu, hari ini, hari itu, tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW mengajari umatnya untuk berhati-hati dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka suatu ketika Nabi Muhammad ditanya, su'ila Rasulullah SAW anil ayyam wa su'ila yaumil arbi'a. Nabi Muhammad ini pernah ditanya tentang hari-hari. Nabi Muhammad pernah ditanya hari-hari. Hari Senin katipun apa Rasulullah? Hari Selasa katipun apa Rasulullah? Hari Rabu katipun apa? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan itu adalah Yaumun Nahas. Itu hari Rabu itu hari Nestapa, hari Naas, hari sial. Loh kok bisa ya Rasulullah? Ya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kesialan yang diturunkan kepada Fir'aun dan juga diturunkan kepada kaumnya Fir'aun, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan kaum Ad dan kaum Samud pada hari Rabu. Bahkan dikatakan kaum Ad ini disiksa oleh Allah mulai dari hari Rabu sampai dari Rabu pagi sampai Rabu boleh 8 hari 7 malam disiksa. Makanya Nabi Muhammad SAW bukan mengatakan hari Rabunya siapa yang salah, yang diturunkan Naas ini kepada siapa? Kepada kaum kafir. Bukan nahasnya ini kepada Nabi Musa, bukan nahasnya ini kepada kaumnya Nabi Musa. Ad, kaumnya Nabi siapa? Nabi Hud. Tidak kepada Nabi Hud, tidak kepada pengikut Nabi Hud, tapi kepada orang-orang yang mengkafiri. Lesenga mun ari Rabu cek maksiat, mun bada orang tanya ba anda rumah orang roh, ayo kabin ari Rabu mapan si tandik bini bila nyengu anak roh anak dia jenguk gula terus nyengu anak nikah ari Rabu mapan gula kabin bila bisa nyaman ari Rabu mapan gula ngani ari Rabu mapan mulai sadar ari Rabu. Jangan sampean mengatakan hari Rabu begini. Bahkan Nabi Muhammad melarang kalau seumpamanya sampean ini sudah berniat untuk bepergian, berniat untuk nyari belanjana anak, belanjana bini untuk bekerja hari Rabu, atau perasaan sampean tidak enak terus sampean tidak keluar, itu Nabi Muhammad tidak senang kepada orang-orang seperti itu. Kapan lah baca nyari rezeki keluar hari apapun saja. Tak nyaman tong bitong tak tepak wetona ro tepak tepak ke lakon apoi arapun lakon apoi panas ya demah. Maka Nabi Muhammad SAW melarang la adwa wala tiarata wala hamata wala sofar wala ghaula wala nau'a. Nabi Muhammad ini tak bertaja, tak ada senyamana penyakit tertular, baik itu manusia atau itu hewan, dan tidak ada pertanda buruk. Mun anu nikah beb, mun bada manuk nikah berarti sial nikah. Sebagaimana orang-orang jahiliyah itu
mempercayai kalau ada gagak hinggap di rumah itu adalah pertanda bahwasanya ada salah satu dari kita atau keluarga kita di dalam rumah tersebut akan mati. Bodoh sampai begini, orang jahilah sampai begini. Gagak itu keluar dari tulangnya orang mati. Mun bade gagak itu entar kebungguan oh saya enggak mun tak beun keluargana beun saya mati. Tidak ada kata Nabi Muhammad, tidak ada. Tidak ada. Jangan percaya dan itu tidak ada. Pertanda ini beb, ada burung ini atau otabaan beb. Anu apa? Tepaan terak pada geluduk. Tanda apa ya? Ya wajah bedok. Oh ya ini ya. No apa menuring carok itu apa ya? Terak ingojen. Mau tuh kering gunung. Apa salah nering gunung gitu. Kalau ada hujan tapi panas tapi hujan berarti ada tandanya orang carok. Ada itu. Tidak percaya dan tidak boleh dipercayai. Oleh karena itu wala nau'a wala ghaula wala safar. Ini hadis Bukhari ya. Dan tidak pula ada kesialan di bulan Safar, tidak ada. Nabi Muhammad menjelaskan tidak ada penyakit itu tertular, tidak ada. Kalau seumpamanya kita yakin kita tidak kena penularan, tak kira sakit. Kenapa orang sakit ini atas kesukaan Allah? Atas kesukaan Allah. Sempat di masa Nabi Muhammad itu ada kasus la adwa, penyakit yang menular. Dulu ini ada virus semacam flu burungnya unta. Jadi kalau unta nika sakit setung, nular kepi, sakit kepi, mati kepi. Kata Nabi Muhammad, tidak ada itu sapi sakit, unta itu sakit terus bisa nular, tidak ada ceritanya. Tidak ada. Kata Nabi Muhammad, kalau tidak bisa lah ini, seumpamanya setong sakit kepi. Tidak bisa, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Muhammad SAW, kalau seumpamanya ada penyakit yang menular, maka sampean ini kalau bisa lari keluar, jangan bengal geluh. Sudah tahu lambak itu pada corona, pesawat ruwet sehat-sehat, alhamdulillah corona tak masuk kelas tengah, alhamdulillah besina banyak turun tengah, dan nana banyak sih turun, alhamdulillah. Kalau sudah ada satu kaum di situ ada wabah penyakit, yang di dalam tidak boleh keluar, yang di luar tidak boleh masuk, lockdown. Itu anjuran Nabi Muhammad. Makanya bahkan sampai ada Rasulullah itu penyakit menular tuh ada. Nabi Muhammad pun tanya setung, saking ada penyakit menular. Terus yang pertama sakit itu tertular dari siapa? Kalau ada penyakit menular, yang pertama sakit itu tertular dari siapa? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad ini mengatakan ada penyakit dulu itu, penyakit yang menular itu apa? Termasuk penyakit lepra, penyakit kulit, penyakit belang. Orang-orang takut. Sampai ada Nabi Muhammad pada orang yang mengenai penyakit lepra jauh. Sebagaimana kamu lari dari
harimau, jauh. Ingat. Tapi satu waktu Nabi Muhammad ngelihat ada orang yang sakit lepra, tekuk tangan Nabi Muhammad, tekuk, dipegang tangannya, ayo makan satu nampan dengan Nabi Muhammad, dan beliau mengatakan, kul, makan, wasik billah, pertaja ke Allah, tawakkal Allah, dan tawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyakit itu berarti tanda dari pikiran pikiran nah, terus Nabi Muhammad mengatakan juga wala safar. Ulama berselisih tentang hadis safar ini. Sebagian orang jahiliyah dahulu itu kalau sudah bulan safar, bulan Muharram, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram, dan bulan Rajab, ini tidak boleh perang, tidak boleh perang. Namun mulai nangkung menurut orang-orang Yahudi, nangkung menurut orang-orang jahiliyah, nangkung kasmare, dikit bulan Safar libur, tak ada perang boleh. Nah, ini saya salah, ini saya salah. Kata Nabi Muhammad SAW. Ada yang sebagian mengatakan Safar ini adalah nama ular yang ada di dalam perut. Kalau lapar ular ini menggigit, rasanya perih, berasal daripada kelaparan, gigitan ular tersebut. Dan ular ini bisa menular. Nabi Muhammad menafikan, tak ada modelnya itu, tak ada. Ada juga wala ghaul. Ada kebaikan. Coba bertaja untuk dicoba. Ini hadis wala ghaul. Tidak ada ceritanya itu. Ghaul jenis jin yang menampakkan diri kepada manusia untuk menyesatkan orang di padang pasir. Tiba-tiba orang numpak ada motor, seumpama beda jin. Kita bertaja itu jin. Tidak apa-apa kita percaya. Tak ada cerita jin bisa nempeleng terus bisa menyesatkan orang dari jalan. Rom-rom mana terus pada jin itu arwah bunggonya jenda. Tak ada. Itu carpak kafi. Carpak. Kalau seumpamanya nemu tengah jalan ketemu al-pocongu wal kuntilanau wal apa boleh gendarwa apa sih soal haji itu bibi. Kalau seumpamanya ketemu seperti itu, apa kata Nabi Muhammad? Fa idza taghawwalta lahum gilan wa idza taghawwalat lakumul ghilanu. Kalau sampean ini pas jalan ketemu sama hantu, coba fabadiru bil adanin. Hadis riwayat Imam Ahmad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahumma barik lana fima razaqtana. Adanin. Begitu juga kita tidak boleh percaya kepada ramalan-ramalan bintang dan lain-lain. Oleh karena itu, gimana Beb cara menepisnya? Karena ini sudah menjadi kebiasaan dan adat istiadat, dan orang ini takut dengan hal tersebut. Satu, jangan pernah membenarkan. Kalau kita tahu itu semua dari Allah, semua akan ada dari Allah, maka Allah yang akan bisa memberikan jalan keluar. Cak bertaja. Nggak bisa Beb, saya masih hati ini kak. Pertaja ke tong-bitongan, pertaja ke ini, pertaja ke gitu, oke. Maka di dalam hati kita harus merasakan dan kita mengatakan, Ana Abdullah, saya ini hambanya Allah. Masya Allah, semuanya tergantung kemauan dan kehendak Allah. La quwata
La quwwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Allah la ya'ti bil hasanati illallah, tidak ada kebaikan yang datang kecuali itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yutibu sayyi'at illa billah, dan tidak ada yang bisa mengampuni, menghilangkan kejelekan atau kesesatan, keburukan itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu annallaha ala kulli syai'in qadir, Allah ini maha mampu atas segala sesuatu. Itu kita apa lagu lu beb bon ngani ka boy, sampean tak bertaja ada keburukan, ada begini gini sial saya beb, katanya sial tidak ada di hari kalender. Oke, mungkin sial itu turun karena maksiat Anda. Kalau sampean itu tepan sial dari rumah mengatakan alallahi tawakkalna, gula ni ketawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena doa yang bisa, ad-du'a silahul muslim. Doa itu adalah pedangnya muslim. Mun bada orang muslim tanda atuah, berarti orang muslim tandi senjata. Nomor 2, nomor 3, banyak-banyak sedekah. Karena apa? Karena sedekah ini bisa menghilangkan kenispaan, bisa menghilangkan kenahasan, hilangkan kenahasan pada hari itu. Nomor 4, jauhi maksiatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa-apa musibah yang menimpa kamu itu adalah sebab perbuatan tanganmu sendiri. Allah memaafkan sebagian besar daripada kesalahan kamu. Sehingga ambuih maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih gimana terus beb? Maka para ulama ini kalau sudah tahu sambian ini, tahu ini hari sial dan lain-lain, Rasulullah itu paling seneng tafaul. Faal, apa faal itu? Dikasih sama Rasulullah ini contoh-contoh yang baik, ucapan yang baik. Sofar, kata orang ini hari sial, kata Nabi Muhammad sofarul khair, hari yang baik, sofar yang baik. Dan prasangka baik dan menumbuhkan optimis yang baik. Jangan sampai pesimis. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir terus gimana beb? Gimana tentang 320.000 bala yang turun pada hari Sofar itu? Lah di sini dibahas adalah 320.000 bala yang turun hari itu. Mungkin kita bisa husnudzon di dalam kitab Kanzun Najwa Surah atau kitab manapun saja itu disebutkan, mungkin ulama ini tepak ibuka bi Allah mukasyafahnya, tepak ibuka bi Allah mukasyafahnya, sehingga beliau ini bisa melihat ada 320.000 maksiat atau 320.000 bala yang turun pada hari esok ini. Makanya beliau ini mengucapkan 320.000 bala turun ini bukan untuk kita terus adekem nembungkok tak keluaran, tidak. Artinya apa? Untuk tahu hal tersebut kita harus banyak-banyak doa, banyak-banyak beribadah, banyak-banyak bersedekah sesuai syariat yang telah disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, jadi penyebutan hal ini tentunya, oleh karena itu bisa jadi yang dimaksud adalah turunnya apa? Jadi penyebutan hal ini adalah sebagai peringatan agar kita memperbaharui tobat, meningkatkan amal serta meninggalkan maksiat agar tidak terkena adab dan bala sebagaimana adab dan bala yang menimpa kaum kufar dan ahli maksiat terdahulu yang bertepatan dengan hari Rabu itu. Wallahu a'lam. Dan ini dibahas dan dikumpulkan oleh lembaga dakwah dan pendidikan Robitoh Alawiyah. Insyaallah nanti PDF-nya
saya kirim di grup agar sampean bisa baca-baca lagi. Sekian yang bisa saya sampaikan, dan ayo mungkin kita tabarukan untuk baca doa sebagaimana para ulama kita juga. Kalau hari Rebo Bungkasan ini keluar dari rumahnya tamasya, dibuat seneng-seneng. Cok koboy sedih meluluh, sompak meluluh, dibuat seneng. Tak bisa keluar beb tak ada besena, tak apa-apa nembukoh, saya penting neng seneng. Dah ngiring sami-sami ucapkan amin saja ya, saya bacakan sampean yang amin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi min syarri hadzal zaman wa ahlihi, wa a'udzu bika bi jalalika wa jalali wajhik wa kamali jalali qudsik an tujirani wa walidayya wa auladi wa ahli wa ahbabi wa ma tuhituhu syafaqatu qalbi min syarri hadhihi sanah wa qini syarra ma qadaita fiha wasrif anni syarra syahra safar ya kariman nadar wahtim li fi hadha syahri wa dahri bisalama wal afiyah sa'ada li wa li walidayya wa auladi wa ahli wa man tahatu syafaqatu qalbi wa jami'il muslimin. Sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abduka wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa barik wa sallim. Allahumma inna a'udzubika min syarri hadha syarri wa fi kulli shiddati wa bala'i wa baliyah wa qaddartaha fi ya dahru ya malikad dunya wal akhirah ya alima bima kana wa ma yakun wa man idza arada shay'an qala lahu kun fayakun ya azilu ya abadi ya mubdi ya mu'ijad al jalali wal ikram ya dal arsyil majid anta taf'alu ma turid. Allahumma hrus bi'ainika nafsi wa ahli wa mahdi wa aladi wa dini wa dunyai allati ibtalani bi suhbatiha bi hurmati abraril akhyar bi rahmatika ya aziz ya ghafar ya karim ya sattar bi rahmatika ya arhamar ya sadidul qawa ya sadidul mihal ya aziz ya dullati li izzati jamil khalqik ikfini an jami' khalqik ya muhsinu ya mujamilu ya mutafaddilu ya mun'imu ya mukarim ya man la ilaha illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dan termasuk amalan juga menulis 4 salam. Berapa? 7 salam. 7 salam ini ditulis di kertas atau di tempat sekiranya bisa cair. Apa? Salamun qaulan min rabbir rahim. 1. Salamun ala nuhin fil alamin. Salamun ala Ibrahim. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun ala Ilyasin. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini 7 salam sampean tulis. Setelah itu masukkan ke air. Untuk apa? Diminum, tabarrukan supaya selamat selama 1 tahun dan dari bencana-bencananya Allah. Repot beb seno oleh sah laku insyaallah isiafakin galon terbatas insyaallah. Kalau menulis sendiri nanti saya bodrekkan. Setelah saya bodrek taruh di grup Toles TV. Terus saya dari sini aku insyaallah. InsyaAllah termuka kita semua dijauhkan dari bala dan musibah, dan Allah subhanahu wa ta'ala masih sayang kepada kita, dan mudah-mudahan kita masih dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal fadilah rahbi wa ali habsi wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.